Konnichiwa minasan! Chapter 213 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Perlawanan, di mana kita mendapatkan halaman berwarna yang berjudul Lindungi Order, serta informasi bahwa bagian kedua dari serial anime Sakamoto Days dimulai pada tanggal 4 Juli dan ditayangkan setiap minggunya pada tengah malam di TV Tokyo dan lainnya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, gerakan peramal Shin untuk menghentikan kekejaman Mr. X, di mana Shin sedang menggunakan megafon yang terhubung dengan tower tinggi untuk mengendalikan pikiran semua orang dengan menyuruh mereka membidik ke bawah dan menembakkan semua pelurunya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, orang-orang pun terdiam, di mana otak mereka telah berhasil dibajak oleh Shin dan mulai menembakkan seluruh peluru mereka ke arah bawah secara bersamaan. Para warga sipil pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Tubuh mereka bergerak sendiri, seolah-olah ada suara di dalam kepala mereka yang menyuruh mereka menembak ke tanah. Asakura pun tampak sangat senang dengan keberhasilan mereka. Sementara darah mulai menetes keluar dari hidung Shin, pertanda otaknya dipaksa bekerja keras. Asakura menanyakan, apakah Shin baik-baik saja? Bukankah dia terlihat buruk? Shin menjawab bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Shin menanyakan hal yang terpenting, yaitu berapa banyak dari mereka yang menerima pesan dari Shin? Asakura merasa pesan Shin diterima oleh setidaknya sampai ke seluruh area ini. Shin pun membersihkan hidungnya yang mengeluarkan darah dan tersenyum. Menurutnya, itu lebih dari cukup. Shin lantas bergegas dengan melompati pagar tower tinggi dan mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk beristirahat. Shin mengajak Asakura dan Kashima untuk pergi melanjutkan ke tempat berikutnya. Namun Asakura memandangi Shin dengan penuh haru. Dia mengingat ketika Shin masih kecil. Asakura tidak menyangka jika bocah itu akan menjadi sangat bisa diandalkan. Kashima pun membenarkannya. Shin seperti duri dalam daging yang berada di tenggorokan musuh. Asakura pun merasa itu arogan sekali. Beralih pada markas New JAA yang juga menjadi markas Mr. X, di mana seorang anggota melapor pada Uzuki bahwa ada peningkatan abnormal pada warga yang menggunakan senjata. Uzuki cukup terkejut mendengarnya. Anggota yang melapor itu melanjutkan, sepertinya seseorang mendorong mereka untuk menembak tanpa tujuan. Uzuki pun langsung berpikir jika Sakamoto lah yang melakukan ini. Tampaknya Sakamoto masih mempermainkannya. Di saat yang sama, Shin kembali melakukan aksinya di tempat yang berbeda dan menyuruh para warga sipil untuk menembakkan semua pelurunya ke tanah. Warga sipil lagi-lagi kebingungan dengan tubuh mereka yang bergerak sendiri. Apa-apaan ini? Aneh sekali sialan. Ketika Shin turun dari tower, Heisuke, Boilet, dan Kindaka menyaksikan sendiri aksi Shin, di mana Shin melaporkan pada Kashima bahwa dia baru saja membersihkan Nerima juga. Rombongan itu pun bergabung dan mulai berlari bersama-sama. Tetapi Heisuke, Boilet, dan Kindaka merasa aksi Shin sungguh gila. Bagaimana cara Shin melakukannya? Shin mulai menjelaskan, sepertinya mereka mengambil kekuatan gelombang super dari Shin dan menyebarkannya. Tapi Shin belum sepenuhnya mengerti cara kerjanya. Di saat Heisuke mendengar soal gelombang, Heisuke pun menyarankan bahwa mereka mungkin bisa mengirimkan gelombang itu dari menara tinggi dan mereka bisa mencapai seluruh Jepang sekaligus. Shin dan Asakura tidak mengerti dengan menara tinggi mana yang Heisuke maksud. Tapi Heisuke langsung mengatakan bahwa itu adalah Tokyo Sky Tree. Hal itu mengejutkan semuanya. Kashima berkomentar bahwa itu layak dicoba. Sementara Asakura berpikir jika mereka mungkin perlu persiapan. Tapi secara teori itu bisa dilakukan. Meskipun
Asakura tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada otak Shin jika melakukannya di sana. Shin tampak bersemangat dan meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkannya, lalu mengajak mereka segera melakukannya. Membuat Asakura meminta Shin untuk lebih berhati-hati. Shin pun mengatakan bahwa dia sedang berpikir bahwa mungkin kekuatan ini dibuat hanya untuk hari ini. Mendengar itu, semua orang hanya bisa menerimanya karena Shin benar-benar keras kepala. Dalam perjalanan mereka untuk pergi ke Tokyo Skytree, siapa sangka mereka dikejar oleh para anggota New JAA. Mereka berusaha menghentikan Shin dan yang lainnya. Mereka berteriak, memanggil Shin dan yang lainnya sebagai bajingan, serta mengancam jika mereka akan menjatuhkannya. Kindaka cukup terkejut melihat anggota New JAA yang ada di sini. Kemudian berpesan bahwa dia akan menghentikan musuh, sementara mereka harus pergi duluan. Setibanya di bangunan Tokyo Skytree yang tinggi, mereka masih terus berjalan untuk mencapai puncaknya. Heisuke bahkan menelan ludah karena ketakutan melihat posisinya yang berada di ketinggian. Asakura menegurnya bahwa mereka tentu berada di ketinggian karena mereka mencoba mengirimkan gelombang ke seluruh Jepang. Shin ikut mengingatkan mereka untuk cepat berjalan agar tidak ada waktu yang disia-siakan. Namun saat Shin melirik ke samping, dia begitu terkejut saat melihat pesawat tempur modern sudah berada di dekatnya dan langsung menabrak mereka di atas Tokyo Skytree. Tentu saja mereka tidak bisa menghindarinya, bahkan hal itu membuat kerusakan yang besar di mana bagian atas Tokyo Skytree runtuh dan terjatuh ke Teluk Tokyo. Shin pun berusaha bertahan dengan tetap berpegangan sambil berusaha naik kembali. Tetapi Shin terkejut melihat Asakura dan Boilet yang sudah tidak sadarkan diri karena tertimpa oleh reruntuhan. Sementara itu, Shin pun menatap Mr. X yang sudah berada di hadapannya. Uzuki mengatakan bahwa tindakan Shin mulai mirip dengan Sakamoto. Shin dengan cepat berpikir bahwa ada sungai di bawahnya. Semuanya atau tidak sama sekali. Saat itulah Uzuki menendang bagian bangunan yang dipegang oleh Shin, menyebabkan dia dan Shin jatuh bersama-sama. Sayangnya, Uzuki sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Shin, sehingga dia mengingatkan Shin bahwa Shin tidak akan bisa melarikan diri. Ketika masih berada di udara, Uzuki pun melilitkan cambuknya pada perut Shin untuk langsung dilemparkannya pada Tokyo Skytree bagian bawah. Shin pun terlempar masuk ke dalam bangunan dan tampak sangat kesal. Uzuki lantas menodongkan Shin pistol sambil mengatakan bahwa senjata-senjata ini adalah perwujudan dendamnya pada dunia. Maka dari itu, Uzuki meminta tolong agar Shin tidak menghalangi jalannya. Dalam hati Shin berpikir bahwa dia sudah terlalu sering menggunakan kekuatannya, membuat tubuhnya kini tidak merespon. Sesaat sebelum Uzuki menekan pelatuk pistolnya, Uzuki mengucapkan salam perpisahan pada Shin. Sayonara. Shin begitu ketakutan dan mengira ini adalah akhir dari hidupnya. Uzuki dengan tatapannya yang menyeramkan lalu memencet pelatuk pistolnya. Namun, tidak ada apapun yang terjadi. Peluru di pistol Uzuki sama sekali tidak keluar. Hal itu mengejutkan keduanya. Siapa sangka dari kejauhan Natsuki bersama Mafuyu, Amane, Toramaru, dan Kaji berhasil melakukan rencananya. Kemudian di seluruh Jepang terjadi hal yang sama, di mana warga sipil yang memegangi pistolnya tidak jadi membunuh satu dengan yang lainnya karena pistol tersebut tidak lagi menyala atau mengeluarkan peluru. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Kebijakan pemerintah sangat ceroboh. Natsuki pun menjelaskan bahwa dia telah meretas sistem persenjataan dengan melacak chip elektronik mereka dan menonaktifkan semua senjata di Jepang. Toramaru pun sangat terkejut karena Natsuki bisa melakukan hal seperti itu. Natsuki menjawab, tidak. Sejujurnya, itu seharusnya tidak mungkin. Kecuali jika pusat transmisi sinyalnya hancur. Toramaru mulai bercanda karena ini seperti Skytree-nya hancur. Amane bertanya-tanya,
Mungkinkah? Membuat Natsuki tahu bahwa ini ulah Shin dan tersenyum mengatakan, mungkin ada orang bodoh selain mereka yang bertarung juga. Sementara itu, Shin yang terdesak pun membuka matanya. Dia bertanya-tanya, apakah pelurunya tertancap? Shin lantas merasa beruntung. Namun, Uzuki menatap pistolnya dan langsung membuangnya. Uzuki menghela nafas sembari membuka katananya, lalu mengatakan, tidak ada yang mengalahkan pembunuhan kuno yang hebat. Tertulis pada panel akhir, serangan mematikan tanpa jalan kembali. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah Shin bisa bertahan jika melawan Uzuki yang mulai mengeluarkan katananya? Apalagi jika Uzuki berganti kepribadian menjadi kakek Takamura. Kira-kira keberuntungan macam apakah yang bisa menyelamatkan Shin? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.